Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada respon dari Luhut Binsar Panjaitan dan Irma Nasdem terkait Anak Abah ya, yang mengomentari tentang Gibran. Kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pemirsa di seluruh Indonesia dengan saya Irma Suryani. Pemirsa, masyarakat Indonesia, kini sudah saatnya saya speak up. Speak up soal kebencian-kebencian tidak berdasar yang dilakukan oleh oknum-oknum di masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan. Kita ini adalah bangsa besar, bangsa pemaaf, bangsa yang ingin Indonesia ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya. Jangan mudah terprovokasi. Saya adalah juru bicara, mantan juru bicara Jokowi Ma'ruf di periode kedua dan relawan Jokowi di periode pertama. Banyak yang tanya kepada saya, Bu Irma dapat apa? Sudah berjuang untuk Jokowi dari kaki kepala ke kaki. Saya dijuluki orang sebagai daihatnya Jokowi. Sampai hari ini. Pertanyaannya, dapat apa? Saya tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apapun, jabatan tidak, uang tidak, fasilitas tidak ada. Saya berjalan di jalan restorasi sebagaimana yang diperintahkan partai saya. Berbuat kebaikan untuk bangsa dan negara itu tidak perlu mengharapkan imbalan. Sakit hati nggak sih? Kenapa relawan Prabowo semuanya dapat jabatan? Relawan Prabowo semuanya dihargai dengan jabatan-jabatan? Enggak. Saya nggak merasa sakit hati sama sekali. Kenapa? Karena saya pada dasarnya ketika berdiri di depan untuk menjadi juru bicara itu, yang saya pikirkan adalah saya ikut menjaga Indonesia dengan menjadi wakil rakyat, menjadi juru bicara, ikut mewarnai perpolitikan negeri ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berjalan di jalan restorasi yang benar. Tidak mudah. Tidak mudah. Nggak dapat kue, nggak dapat posisi, nggak dapat jabatan. Tapi apakah itu membuat saya sakit hati? Oh no, tidak sama sekali. Karena apa? Karena yang saya kedepankan adalah rasa tanggung jawab moral saya sebagai anak bangsa yang punya hak dan tanggung jawab untuk bisa memberikan bakti saya kepada negara ini, kepada bangsa ini, untuk memperjuangkan cita-cita sang founding father kita, mensejahterakan Indonesia dengan trisakti, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya. Itu yang saya pelajari dari guru politik saya, yaitu Bapak Eros Jarot dan Bapak Zulfan Lindan. Saya punya guru ketiga yang bernama Surya Paloh yang mengajarkan saya tentang restorasi Indonesia. Memutihkan yang abu-abu, menjernihkan yang hitam, ya, menghukum yang korup, kemudian memperbaiki regulasi-regulasi negara ini menjadi regulasi-regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Sudah tercapai belum? Belum. Tentu belum. Perjuangan masih panjang. Banyak hal yang membuat kita belum bisa mencapai itu. Begitu juga dengan program-program presiden. Banyak program presiden yang banyak juga program presiden yang belum tercapai. Kenapa?
Karena ada program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah, kemudian ada yang multi years. Ya, bukan berarti yang belum tercapai itu kemudian kalian tuduh sebagai menipu rakyat. Oh enggak. Kenapa? Karena namanya program. Program itu bisa dicapai, bisa tidak dicapai atau tidak tercapai. Kenapa? Karena apa? Karena dia bukan program prioritas. Nah, yang dicapai harus wajib dicapai adalah program-program prioritas. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia, agar rasa benci, ya, agar rasa tidak suka yang selama ini membuat masyarakat dengan masyarakat seolah-olah dihadap-hadapkan. Kemudian masyarakat dengan pemerintah seolah-olah diadu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, hentikan. Bangsa ini harus maju terus ke depan. Harus maju terus ke depan. Saya nggak pernah patah. Terlalu banyak yang menjatuhkan saya, terlalu banyak yang menghantam saya, terlalu banyak yang mengecewakan saya. Tetapi saya terus berdiri tegak, terus berjuang, baik untuk keluarga, anak-anak saya, diri saya sendiri, bangsa dan negara saya. Dan saya tidak pernah merasa kecewa dengan semua yang saya alami di dunia ini. Kenapa? Karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih diberi rezeki oleh Tuhan dan masih diberi hati yang lebar, yang lapang untuk menerima semua, baik yang menggembirakan, menguntungkan maupun yang merugikan, maupun yang mengecewakan saya. Yuk kita senyum, hadapi semua dengan senyum, agar hidup kita menjadi lega, agar kita tidak merasa terbebani dengan hal-hal yang memang sebenarnya bukan beban kita. Ya, kita boleh mengontrol pemerintah, menjadikan kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah, tapi kita nggak boleh caci maki, nggak boleh berkata-kata kotor, karena pada dasarnya Indonesia ini adalah bangsa yang bermartabat. Jangan ikut presiden akal sesat yang mulutnya kotor karena otaknya ditaruh di bawah, bukan di atas. Ya, terlalu jauh menaruh otaknya di bawah sehingga yang keluar semua adalah kotoran-kotoran, caci maki, bangsa, tolol, dungu, dan lain sebagainya. Tinggalkan itu. Yuk kita ke depan sebagaimana yang diharapkan presiden baru kita, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Beri kesempatan mereka untuk bisa membuktikan apa yang mereka sampaikan kepada kita, dan kita wajib untuk mengawal itu semua. Salam keindonesiaan. Saya kenal saudara Gibran dari sejak muda dan bagaimana keteguhan hatinya, maka saya tidak setuju waktu sampaikan anak ingusan, karena orang tidak berhitung. Sama dengan Pak Jokowi waktu menjadi wali kota untuk jadi gubernur DKI, orang memandang sebelah mata. Kita belajar, anak-anak muda Indonesia, jangan pernah memandang sebelah mata orang lain. Orang lain itu punya kemampuan-kemampuan tersembunyi yang tidak terlihat karena dia belum dapat kesempatan. Saya kenal Mas Gibran ini sebenarnya juga belum lama-lama amat, ya. Tapi saya lihat sepak terjangnya di Solo itu sama seperti ayahnya, Pak Jokowi, waktu beliau jadi wali kota. Saya kenal beliau jadi wali kota. Tidak ada orang yang pernah menduga Pak Jokowi akan sehebat ini. Karena waktu itu orang bermimpi, melihat bahwa Pak Jokowi ini hanya wali kota di Solo, masa iya terus bisa jadi presiden. Gitu. Tapi saya terus terang melihat tidak begitu, karena saya lihat Pak Jokowi itu punya determinasi yang tinggi. Kemudian saya lihat Pak Gibran itu juga menata Solo itu juga luar biasa. Saya pergi beberapa kali ke Solo, dan saya lihat dia mengikuti jejaknya Pak Jokowi. Waktu dia Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi, kami saya buka, kami bertempur berdua. Ya, dia marah sama saya. Ya,
Ya tapi ya, saya bilang, wah faktanya ya ini, kita mau apa gitu. Disitulah saya lihat kebesaran jiwanya dia. Dia bilang, ya udah bang, kalau gitu. Dia hormati keputusan itu. Walaupun tentu dalam periode tertentu, beliau galau juga yang saya masuk akal saya. Tapi kemudian dia mau bergabung lagi dengan Pak Jokowi. Dan kebesaran jiwa Pak Jokowi juga mau mengambil dia. Di mana kita cari pemimpin seperti begini gitu loh. Apa yang sudah dicapai Pak Jokowi sekarang, saya ingin katakan diakui oleh dunia. Ya, saya kemarin waktu di Singapura, banyak yang menjenguk saya, baik itu dari utusan khusus Presiden Biden, John Kerry, maupun dari pemerintah, menteri-menteri dari Singapura, dan banyak lagi yang lain datang melihat saya. Itu semua mengapresiasi terhadap ekonomi Indonesia, terhadap leadership Pak Jokowi yang mampu bernavigasi di tengah-tengah sulitnya ekonomi dunia saat ini. Kita masih inflasi di bawah 3%, kita punya sekarang 44 bulan berturut-turut kita punya ekspor surplus. Itu belum pernah dalam sejarah Indonesia, dan kita melihat juga betapa sekarang current account dulu selalu defisit, sekarang sudah kita ya surplus, kadang-kadang ada sedikit negatif, tapi itu tidak menjadi isu lagi. Itu yang membuat rupiah kita di tengah-tengah terpaan naiknya the Fed misalnya tidak terlalu banyak terpengaruh. Cadangan devisa kita yang terbesar sepanjang masa 146 miliar kilo, dan tahun ini, tahun depan mungkin kita akan bisa dekat ke 200 miliar. Semua karena kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Pak Jokowi dengan tim ekonominya, yang menurut hemat saya itu juga tim ekonomi yang baik sekali. Ini kerjasama semua. Salah satu program yang menonjol itu adalah hilirisasi yang diakui dunia, dan di teman-teman negara berkembang di Afrika sekarang mencontoh kita, dan mereka tuh bingung kenapa Presiden Joko Widodo berani melakukan menyetop ekspor daripada raw materialnya ke negara-negara maju. Saya jelaskan, kita masalah survival. Kita harus menikmati, rakyat Indonesia harus menikmati nilai tambah itu. Dan ini keberanian Pak Jokowi melakukan itu. Dan kalau kita lihat juga infrastruktur, banyak yang mengkritik mengenai kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak jalan. Sekarang semua orang menikmati. Tentu masih ada kurang di sana-sini, tidak mungkin itu seperti balik tangan sendiri. Dan kemudian saya bilang hilirisasi seaweed, rumput laut. Tidak ada mungkin, atau sedikit sekali bangsa ini yang tahu bahwa sekarang terjadi satu perubahan yang luar biasa. Ini program tidak jangka pendek, jangka menengah, panjang. Nah, ini diskusi semacam ini kan perlu keberlanjutan. Tidak mungkin selesai zamannya Pak Jokowi, dan tidak mungkin juga selesai semua pada zaman presiden yang akan datang. Oleh karena itu kontinuitas menjadi kunci. Keberlanjutan menjadi kunci. Tidak perubahan-perubahan. Perubahan itu kita mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi itu saya mengalami 10 tahun sebagai pembantu presiden, sebagai kepala staf presiden, dan sebagai menteri berbagai jabatan. Tidak gampang. Yang ngomong-ngomong itu yang hanya omong-omong aja. Coba dilakukan. Ada orang tanya sama saya, Beb, gimana sih kok wakil presidennya masih muda? Saya jawab, kapan memberikan kesempatan generasi muda untuk maju ke depan? Kita punya Mas Gibran, itulah untuk mengangkat kaum pemuda ke depan sehingga menjadi Indonesia Emas. Saya ucapkan terima kasih, tepat pilihan Pak Prabowo mengangkat Gibran menjadi wakil presiden. Oh gitu dia video ya, gimana menurut kalian, coba di bawah, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.